wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Yaya Ratnasari. Di sini saya akan membahas terkait dengan pemberkasan, yang memang poin pembahasan ini sangat penting atau wajib dikuasai oleh marketing. Di mana pada poin pemberkasan ini saya akan membahas mengenai program rumah bersubsidi pemerintah. Nah, ini memang harus diketahui atau dipelajari dan dimiliki pemahamannya oleh seorang marketing, di mana program rumah bersubsidi pemerintah ini terbagi menjadi dua poin utama. Yang pertama itu adalah FLPP dan yang kedua itu adalah TAPERA. Tentu kita tahu bahwa TAPERA adalah tabungan perumahan rakyat, yang mana ini dikhususkan untuk seluruh PNS yang mau mengambil rumah subsidi, di mana tentu cicilannya itu flat dari awal tenor, dari bulan atau tahun pertama sampai dengan tahun terakhir. Dan tentu ketika seseorang itu seorang PNS dan berstatus belum menikah, maka maksimal gajinya itu 6-8 juta. Akan tetapi kalau memang seorang PNS itu sudah menikah, maksimal gajinya itu 8 juta. Yang kedua adalah FLPP, di mana FLPP ini adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, yang mana ini dikhususkan untuk non PNS, bagi masyarakat atau siapapun yang memang mau mengambil perumahan tetapi tidak berstatus sebagai PNS. Nah, ada siapa saja? Ada karyawan swasta, baik itu karyawan swasta PT atau CV, ada juga ada juga polisi, TNI, ada juga BUMN. Nah, ini pun sama, cicilannya itu flat atau tenornya flat dari bulan pertama sampai dengan akhir tahun tenor. Yang kedua adalah untuk yang sudah menikah, maksimal income gajinya itu 8 juta. Yang belum menikah atau yang single itu maksimal pendapatan gajinya di angka 6 sampai dengan 8 juta. Itu terkait dengan program rumah bersubsidi pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama FLPP dan yang kedua adalah TAPERA. Selanjutnya terkait dengan poin kategori berkas. Di sini memang penting bagi marketing mengetahui terkait kategori berkas itu sendiri berdasarkan profesi calon konsumen. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kategori berkas hijau, berkas biru, berkas kuning, dan berkas merah. Tentunya pengkategorian ini memudahkan untuk seorang marketing menganalisa sejauh mana dapat di ACC atau dikabulkan permohonan perumahan subsidinya oleh pihak bank. Di sini yang pertama itu terkait dengan berkas hijau. Berkas hijau ini dikhususkan atau yang masuk ke dalam kelompok berkas hijau itu yang pertama adalah seorang PNS atau ASN, TNI, Polri, dan juga BUMN. Yang kedua terkait dengan berkas biru. Nah, berkas biru ini yaitu pegawai swasta besar seperti PT-PT, pabrik-pabrik, dan juga pegawai swasta perusahaan yang memang perusahaannya itu sudah pernah bekerja sama dengan pihak bank. Terus yang ketiga adalah berkas kuning, di mana berkas kuning ini di dalamnya dikategorikan atau yang masuk di dalam kategori berkas kuning ini adalah pegawai suatu perusahaan swasta yang memang dengan skala kecil. Seperti apa? Seperti CV, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu berkas merah. Berkas merah ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kelompok pekerja karyawan toko kecil yang masuk ke dalam list atau kategori berkas merah, dan ada juga yang disebut wirausaha atau wira swasta. Dimana tentu berkas hijau, biru, kuning, dan merah ini memiliki kategori-kategori pekerjaan tersendiri ya semuanya. Tapi memang yang biasanya dapat di ACC lebih mudah itu biasanya berkas hijau, berkas biru,
tapi tidak menutup kemungkinan untuk berkas kuning, merah pun dapat di-ACC oleh pihak bank, karena memang sesuai dengan analisis atau perhitungan pihak bank juga. Selanjutnya, persyaratan yang memang harus dilengkapi oleh seseorang yang memang mau mengambil perumahan subsidi. Nah, untuk usia sendiri minimal 18 tahun bagi yang sudah menikah. Tapi kalau yang belum menikah minimal 21 tahun, dan yang udah menikah minimal 18 tahun. Nah, untuk tenornya sendiri dengan usia maksimal 40 tahun dia bisa mengambil tenor 20 tahun. Untuk yang usia maksimal 45 tahun dia bisa mengambil tenor di angka 15 tahun, dan untuk usia yang maksimalnya 50 tahun dia bisa mengambil tenor di angka 10 tahun. Karena memang perhitungan dari pihak bank itu 60 tahun adalah masa pensiun atau masa berhenti untuk bekerja, seperti itu. Nah, untuk income atau pendapatan yang memang khusus atau menjadi persyaratan bagi seseorang yang belum menikah atau single itu minimal 3 juta dan maksimal 6 juta, dan yang sudah menikah itu minimal 4 juta dan juga maksimal 8 juta. Tapi kita perlu ingat bahwa seseorang yang memang mau mengambil perumahan subsidi di sini tidak diperbolehkan atau tidak atau memiliki hutang yang mana hutangnya itu melebihi di angka 1 juta, seperti itu. Sekian untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.